Ada hal-hal yang tidak diucapkan, tapi bisa terasa lewat perubahan kecil. Seperti angin yang berubah arah sebelum badai datang. Sikap seseorang yang dulu hangat bisa perlahan jadi dingin. Dan jika kamu peka, kamu akan tahu ada yang sedang disembunyikan. Selingkuh jarang dimulai dari pengkhianatan besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang ditutupi rapi. Mulai dari sikap yang berubah, waktu yang tak lagi konsisten, hingga nama yang muncul terus. Tapi katanya cuma teman. Video ini bukan untuk membuatmu curiga tanpa sebab, tapi untuk membantumu membaca tanda-tanda yang sering diabaikan. Karena saat kita mencintai terlalu dalam, kita sering buta, bahkan terhadap luka yang jelas di depan mata. Inilah 10 tanda pasanganmu sedang menyembunyikan selingkuhan. Bukan untuk menuduh, tapi agar kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Karena lebih baik tahu lebih awal dan sakit sebentar, daripada tahu terlambat dan terluka seumur hidup. Jadi langsung saja, mari kita mulai. 1. Dia mendadak sangat menjaga privasi handphonenya. Dulu, dia tak pernah peduli kalau kamu melihat layar handphonenya. Pesan masuk, dia buka sambil tetap ngobrol denganmu. Notifikasi, bahkan kamu bisa lihat sendiri karena ponselnya sering dibiarkan terbuka. Tapi sekarang semua berubah begitu cepat, begitu mencurigakan. Tiba-tiba dia jadi sangat protektif. Handphone selalu digenggam, bahkan dibawa ke kamar mandi. Ditaruh pun selalu layar menghadap ke bawah. Dan jangan harap kamu bisa mendekat tanpa tatapan waspada darinya. Sekarang, kata sandinya berubah. Tanpa alasan, sidik jari kamu yang dulu terdaftar, tiba-tiba sudah dihapus. Saat kamu tanya, dia bilang, cuma pengen privasi. Tapi kamu tahu, itu bukan alasan yang jujur. Karena dulu dia tak pernah seperti itu. Tiap ada pesan masuk, dia langsung refleks mengambil handphonenya. Seolah takut ada sesuatu yang kamu lihat. Bahkan nada deringnya kini sering dimatikan. Seolah ingin memastikan tidak ada yang terdengar, tidak ada yang tercium. Kalau kamu duduk di dekatnya, dia menjauh dengan alasan sepele. Kalau kamu pegang handphonenya, reaksinya berlebihan. Muncul kecanggungan yang tidak wajar dalam keseharian kalian. Dan semakin kamu perhatikan, semakin terasa ada sesuatu yang disembunyikan. Waspadai perubahan kecil seperti ini. Karena orang yang tidak menyembunyikan apa-apa, tidak akan takut dilihat. Justru dia akan terbuka, bahkan membiarkan kamu mengecek. Tanpa drama, tanpa defensif, tanpa alasan-alasan yang terdengar dibuat-buat. Privasi dalam hubungan itu wajar. Tapi saat batasnya terlalu tebal, dan komunikasi mulai ditutup-tutupi, itu bukan lagi sekadar jaga ruang pribadi. Itu tanda alarm. Selingkuh tidak selalu dimulai dari sentuhan. Terkadang, dimulai dari obrolan diam-diam, dari chat yang disembunyikan, dari emoji yang tidak pernah kamu lihat, tapi orang lain sudah terima. Saat seseorang mulai menyembunyikan layar, dia sedang menyembunyikan cerita yang tak ingin kamu tahu. Karena kalau kamu tahu, kamu pasti sakit hati. Perubahan kecil yang tiba-tiba, biasanya menyimpan niat yang besar. Dan dalam banyak kasus perselingkuhan, handphone adalah tempat persembunyian yang paling sering jadi bukti. Jangan terlalu cepat membela dia dalam pikiranmu. Mungkin cuma stres. Mungkin cuma ingin waktu sendiri. Karena kadang intuisi kita benar, tapi kita sengaja tutup mata. Kita tidak mau kehilangan, jadi kita pura-pura tidak lihat tanda-tandanya. Tapi tanda yang terus kamu abaikan akan berubah jadi luka yang kamu tanggung sendiri. Semakin kamu diam, semakin leluasa dia bermain di belakangmu. Kamu berhak tahu dengan siapa pasanganmu berbagi perhatian. Kalau kamu sudah tak jadi prioritasnya. Kalau chat MU dibalas singkat tapi chat orang lain dijaga rapi. Mungkin saatnya kamu berhenti bertahan sendirian dalam hubungan ini. Jangan biarkan kebiasaan aneh ini dianggap biasa. Karena cinta yang sehat tidak butuh banyak rahasia. Dia tidak akan takut kamu lihat isi handphonenya. Kalau memang tak ada yang perlu disembunyikan darimu, kecurigaan itu memang menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi kalau kamu tahu semuanya terlambat. Jangan tunggu sampai kamu sendiri yang menemukan bukti. Sementara selama ini, hatimu sudah tahu jawabannya.
Renungan untukmu di poin 1 ini. Jika seseorang tiba-tiba berubah begitu drastis, bukan salahmu untuk bertanya dan merasa curiga, karena cinta yang tulus tidak akan menciptakan ketakutan, tidak akan menyembunyikan, tidak akan membuatmu merasa kecil. Terkadang, kita terlalu ingin hubungan berjalan baik, sampai-sampai kita menutup mata dari tanda yang paling jelas. Kita bertahan, berharap ada penjelasan yang masuk akal, padahal logikanya sudah lama tidak selaras dengan kenyataan. Kalau kamu harus mencuri-curi lihat untuk tahu kebenaran, maka itu sudah bukan hubungan yang setara. Cinta tidak butuh pengintaian, dia butuh kejujuran. Dan jika kejujuran itu hilang, kamu hanya sendirian dalam hubungan itu. Kamu pantas dicintai tanpa rasa curiga, tanpa harus menjadi detektif setiap hari. Kalau dia sungguh mencintaimu, dia tak akan sembunyi, apalagi dari kamu yang paling percaya padanya. 2. Waktu dan jadwalnya jadi sulit diprediksi. Dulu kamu tahu dia sibuk jam berapa, pulang kerja biasanya jam berapa, kalau lembur pun selalu ada kabar. Sekarang semuanya jadi misteri yang tak bisa ditebak. Waktu yang dulu bisa kamu baca, sekarang jadi teka-teki yang membuatmu curiga. Tiba-tiba dia ada di luar jam kerja, tanpa penjelasan yang jelas, hanya alasan yang kabur dan menambang. Kadang dia bilang ada rapat mendadak, kadang katanya harus bantu teman. Tapi ketika kamu minta bukti kecil seperti foto atau video, dia bilang kamu nggak percaya dan langsung marah tanpa sebab. Semakin kamu coba memahami, semakin dia menjauh dengan alasan kamu posesif. Padahal kamu hanya ingin tahu, kenapa sekarang semua berubah tanpa pemberitahuan. Orang yang jujur tidak takut ditanya. Orang yang setia tidak akan menyusun alasan palsu. Tapi dia yang sedang menyembunyikan sesuatu, selalu cari celah agar kamu tidak bertanya lebih jauh. Waktu jadi celah yang paling sering digunakan oleh para pembohong. Karena tidak semua pengkhianatan terjadi di malam hari. Bisa saja, di tengah jadwal kerja, dia meluangkan waktu untuk orang lain yang diam-diam dia jaga. Perubahan kecil seperti nggak bisa ditelepon siang ini, atau tiba-tiba harus keluar kota mendadak, adalah celah-celah kebohongan yang disusun perlahan, kecil di awal, tapi makin lama makin terasa menyakitkan. Kamu mungkin tidak langsung tahu apa yang disembunyikan, tapi kamu pasti bisa merasakan bahwa kini kamu bukan lagi bagian utama dari jadwalnya. Kamu hanya tahu dia ada saat dia sedang tidak sibuk dengan yang lain. Kamu mulai menunggu tanpa tahu kapan. Menunggu balasan chat yang tak kunjung datang. Menunggu kepastian yang makin jarang. Dan saat kamu tanya, dia bilang kamu terlalu menuntut. Padahal kamu hanya ingin tahu satu hal sederhana. Kapan kamu bisa merasa tenang lagi? Kapan kamu bisa tahu bahwa dia ada, tanpa harus terus-menerus dicurigai menghilang? Waktu seharusnya dibagi dengan seimbang. Kalau kamu selalu jadi prioritas yang terakhir, kalau kamu selalu harus menunggu penjelasan, itu bukan lagi cinta, itu penghindaran. Pasangan yang setia tidak akan menyusun jadwal ganda, tidak akan bingung sendiri saat ditanya, karena memang tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Kalau dia mendadak rumit, bisa jadi memang sedang menyimpan kebohongan. Seringkali, waktu adalah saksi yang tidak bisa dibohongi. Orang yang berubah jadwalnya biasanya sedang menyelipkan waktu untuk hal lain yang tak ingin kamu tahu. Dan kamu bukan bodoh kalau merasa ada yang janggal. Kamu hanya terlalu percaya. Mungkin kamu sudah pernah coba percaya lagi, tapi jadwalnya tetap membuatmu bingung dan lelah. Dan lama-lama, kamu mulai sadar, kamu bukan lagi bagian dari kesehariannya. Sekarang kamu harus tebak-tebakan tiap hari. Apakah dia benar sibuk atau hanya pura-pura? Apakah dia di tempat kerja atau di tempat lain? Karena kejelasan yang dulu kamu punya, kini berubah jadi pertanyaan yang menyiksa. Hati yang terlalu sering dibiarkan menunggu, akan mati pelan-pelan dalam keraguan. Cinta yang sehat tidak membuatmu terus menebak. Dia akan membuatmu merasa aman, bukan makin curiga tiap waktu. Renungan untukmu di poin 2 ini. Jika seseorang mulai tak bisa kamu prediksi,
Bukan karena kamu kehilangan kendali, tapi karena dia memang sedang menciptakan jarak. Dengan pola-pola yang sengaja dibuat kabur, kamu berhak tahu kemana waktunya habis. Karena kamu bukan orang asing dalam hidupnya. Kamu adalah rumah, bukan penunggu yang dilupakan. Dan rumah tidak layak dibiarkan kosong terlalu lama. Cinta tidak membuatmu terus menunggu, apalagi menunggu seseorang yang jelas-jelas menghindar. Kalau waktunya tidak lagi kamu miliki, mungkin hatinya pun sudah bukan milikmu lagi. Hati-hati dengan yang sibuknya mendadak, yang pulangnya selalu lebih malam dari biasa, karena waktu yang tidak lagi jelas seringkali jadi tanda bahwa kamu sudah digeser tanpa diberitahu. 3. Perasaanmu selalu merasa ada yang aneh, tapi dia selalu mengalah. Kamu bukan orang yang suka curiga, kamu juga bukan tipe yang gampang menuduh. Tapi akhir-akhir ini, hatimu terus bicara. Ada sesuatu yang terasa tidak seperti biasanya. Kehadirannya tetap ada, tapi rasanya seperti kosong. Senyumnya masih ada, tapi kamu tahu, itu bukan senyum yang sama seperti dulu. Dia tetap membalas pesanmu, tapi tak sehangat dulu saat kalian baru bersama. Dia masih bilang, "Aku sayang kamu," tapi terdengar seperti kewajiban, bukan perasaan. Dan kamu hanya bisa diam, karena setiap kali kamu tanya, dia langsung defensif. Dia bilang kamu terlalu sensitif. Dia bilang kamu terlalu banyak mikir, padahal kamu cuma mendengar isi hatimu. Dan intuisi yang kamu rasakan itu tidak datang dari tempat kosong. Kamu merasakannya karena kamu mengenalnya. Kamu tahu ritme jiwanya, dan sekarang ritme itu berubah. Dia tak lagi terbuka seperti dulu. Cerita-ceritanya jadi lebih pendek. Ekspresinya makin sulit dibaca. Dan setiap kamu dekati, dia seperti menarik diri. Kalau kamu bilang ada yang terasa aneh, dia akan balik menyalahkan kamu. "Ah, kamu terlalu drama," atau "Kamu capek ya makanya sensian." Padahal kamu hanya ingin memastikan, apakah semuanya masih baik-baik saja? Tapi jawaban jujur tidak pernah kamu dapatkan. Yang ada hanya pengalihan. Dia menyalahkan suasana, pekerjaan, atau kamu sendiri. Apapun, asal kamu berhenti bertanya. Dan kamu pun mulai diam, karena setiap pertanyaanmu malah membuatmu disalahkan. Karena kamu lelah merasa gila sendiri. Padahal satu-satunya yang kamu cari hanya kebenaran. Ada kalanya, tanda paling nyata bukan dari apa yang dia lakukan, tapi dari apa yang kamu rasakan terus-menerus. Kamu merasa tidak aman, tidak utuh, dan tidak tenang. Padahal tidak ada alasan logis yang bisa kamu temukan. Itulah bahayanya. Saat seseorang mulai pandai menyembunyikan, kamu tidak bisa menunjukkan buktinya, tapi kamu juga tidak bisa membantah hatimu sendiri. Karena rasa itu muncul dari keintiman yang mulai terputus. Kadang, pengkhianatan itu tidak langsung terlihat. Dia muncul dari jarak emosional yang pelan-pelan melebar. Dari tatapan yang dulu hangat, kini terasa datar. Dari pelukan yang mulai terasa hamba. Dan kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah kamu yang terlalu curiga? Atau kamu hanya takut kehilangan? Tapi hati kecilmu tahu ada yang tidak beres. Jangan anggap enteng perasaan yang terus-menerus tidak tenang. Itu bukan cemburu buta. Itu bukan perasaan berlebihan. Itu adalah alarm yang muncul dari luka yang belum terlihat. Kalau dia memang tidak menyembunyikan apa-apa, dia tak akan takut menghadapi pertanyaanmu. Dia tak akan sibuk menyalahkan kamu, tapi justru menenangkan dan meyakinkanmu. Tapi kenyataannya, kamu dibiarkan bertanya sendiri, kamu dibiarkan bingung sendiri, dan kamu dibiarkan merasa gila. Padahal kamu hanya terlalu peka untuk dibohongi. Seringkali, rasa aneh itu adalah tanda pertama. Dan saat kamu abaikan, semuanya jadi lebih dalam. Karena saat kamu berhenti percaya pada perasaanmu sendiri, kamu sedang membuka pintu untuk terus dibohongi. Renungan untukmu di poin 3 ini. Jangan pernah mengabaikan rasa tidak tenang yang datang berulang, karena intuisi itu bukan omong kosong. Dia lahir dari pengamatan tanpa sadar, dari perubahan yang terlalu halus untuk dijelaskan dengan logika.
Kalau kamu merasa ada yang berubah, mungkin memang ada yang benar-benar berubah. Dan kalau dia tak pernah mau jujur saat kamu tanya, mungkin memang ada yang sengaja dia sembunyikan. Cinta yang sehat tak akan membuatmu merasa gelisah terus-menerus. Ia tak akan membuatmu bertanya, apakah kamu masih berarti? Atau sudah digeser diam-diam oleh orang ketiga? Kamu bukan gila. Kamu hanya sedang berada di hubungan yang membuatmu meragukan dirimu sendiri. Dan jika itu terus dibiarkan, lambat laun, kamu akan kehilangan dirimu sebelum kehilangan dia. 4. Perhatian fisik dan emosionalnya menurun drastis. Cinta yang sehat selalu bisa dirasakan, bukan cuma lewat kata, tapi juga lewat sikap, lewat pelukan sederhana, atau tatapan yang membuat hati terasa aman. Tapi sekarang, semua itu hilang perlahan. Sentuhan yang dulu hangat, jadi dingin. Obrolan yang dulu penuh tawa, kini terasa seperti formalitas, hanya kewajiban. Dulu dia tak segan mencium keningmu, mengelus rambutmu, memelukmu diam-diam dari belakang. Sekarang bahkan menggenggam tanganmu terasa seperti beban, seolah kedekatan fisik jadi hal yang ingin dia hindari. Bukan hanya tubuhnya yang menjauh, tapi jiwanya juga. Dia ada di sebelahmu, tapi kamu merasa sendirian. Kamu mulai rindu hal-hal kecil. Rindu dia nanya, sudah makan belum? Rindu dia yang dulu selalu peduli ketika kamu sakit. Sekarang, bahkan saat kamu menangis, dia sibuk dengan ponselnya. Kamu mulai bicara sendiri. Kamu mulai merasa cinta ini tinggal satu arah. Dan kamu mulai lelah mempertanyakan, apakah kamu masih berharga baginya? Perubahan ini bukan tentang dia sibuk, bukan tentang dia capek kerja, tapi karena perhatiannya sudah terbagi. Entah untuk siapa, tapi jelas bukan lagi hanya untukmu. Cinta yang jujur tak akan mencabut perhatian tanpa alasan. Dia tak akan membiarkan kamu meraba-raba sendiri. Dia tak akan menarik diri secara diam-diam, tanpa penjelasan, tanpa pelukan yang menenangkan, karena perhatian adalah bahasa tanpa suara. Dan saat bahasa itu hilang, yang tersisa hanya hening yang menyiksa. Kamu duduk berdua, tapi terasa seperti tak lagi bersama. Kadang kamu coba menghibur diri, dia cuma butuh waktu sendiri. Tapi kenyataannya sudah berkali-kali kamu beri waktu, tapi tidak pernah ada kehangatan yang kembali. Hubungan yang sehat membuatmu tumbuh, bukan membuatmu bertanya, apakah kamu cukup? Tapi dia membuatmu merasa seperti gangguan, seolah keberadaanmu malah menyusahkannya. Dan kamu tahu, ada yang tidak beres, karena manusia tak bisa berpura-pura lama. Apalagi dalam hal perhatian dan kasih sayang. Yang palsu cepat atau lambat akan terasa hampa. Dia yang menyayangimu tidak akan menyentuhmu dengan terpaksa, tidak akan mendengarkanmu dengan wajah bosan, tidak akan mematikan empatinya, hanya karena hatinya sedang tertuju ke tempat lain. Selingkuh bukan hanya soal tubuh, tapi juga tentang perhatian dan keterikatan emosional. Dan saat dia tak lagi peduli perasaanmu, itu tanda paling jelas bahwa hatinya bukan lagi milikmu sepenuhnya. Kamu mungkin tak bisa tunjukkan bukti, tapi kamu bisa tunjukkan luka batinmu. Kamu tahu rasanya dicintai dengan penuh, dan kamu juga tahu, ini bukan lagi cinta yang utuh. Jangan paksakan kehadiranmu di tempat yang tidak disambut. Jangan terus menerka alasan di balik dinginnya sikap, karena terlalu sering menyalahkan diri sendiri bisa membuatmu lupa cara mencintai dirimu sendiri. Renungan untukmu di poin 4 ini. Cinta yang tulus tak akan membiarkanmu merasa sendirian saat kamu jelas-jelas sedang berjuang sendirian. Kalau sentuhan terasa hambar dan kata-kata tak lagi menghangatkan, ada yang salah. Kamu berhak dicintai dengan utuh, dengan perhatian yang hadir, bukan hanya fisik yang duduk di sebelahmu, tapi hati yang sudah jauh entah kemana. Kalau kamu selalu jadi yang berusaha menjaga, sementara dia tak lagi peduli menjaga perasaanmu, maka itu bukan lagi hubungan, itu pertarungan searah yang melelahkan jiwa. Jangan bertahan hanya karena kenangan. Jangan biarkan dirimu terus menemis perhatian. Cinta yang sehat membuatmu damai,
bukan membuatmu bertanya setiap hari, "Aku ini masih penting gak sih?" 5. Dia terlalu defensif saat kamu tanya hal sederhana. Hubungan yang sehat itu saling terbuka. Kamu boleh bertanya tanpa dianggap mengganggu. Dia boleh menjawab tanpa merasa terancam, karena cinta yang tulus tidak takut ditanya. Tapi sekarang semuanya berubah. Kamu tanya hal-hal sederhana, seperti, "Kamu tadi kemana?" Atau, "Sama siapa tadi?" Dan reaksinya langsung meledak. Dia langsung tersinggung. Nada bicaranya naik, wajahnya kesal. Seolah kamu sudah menuduh tanpa bukti, padahal kamu hanya bertanya. Bukan karena curiga berlebihan, tapi karena ingin tahu kabarnya. Karena kamu peduli, bukan mencurigai, tapi orang yang menyimpan sesuatu akan merasa diserang bahkan oleh pertanyaan paling ringan. Karena dalam pikirannya, dia tahu ada yang sedang dia tutupi. Semakin kamu tanya, semakin dia melempar balik kesalahan. "Kenapa sih kamu nggak percaya?" Capek dia ditanya terus kayak interogasi. Padahal kamu hanya ingin tahu, ingin merasa tenang. Tapi dia malah menyudutkanmu, membuatmu merasa bersalah hanya karena bertanya. Lama-lama kamu takut bicara. Kamu mulai memilih diam daripada harus berdebat setiap hari. Padahal hubungan itu seharusnya tempat paling aman untuk berbicara. Orang yang tidak menyembunyikan apa-apa akan menjawab dengan tenang, akan terbuka menjelaskan, tanpa marah, tanpa menghindar, tanpa mengalihkan. Tapi dia yang terlalu defensif, biasanya sedang merasa terancam oleh kebenaran. Karena dia tahu, jika kamu terus bertanya, akhirnya kamu akan sampai pada sesuatu yang dia sembunyikan. Dia mulai pakai banyak dalih, mengaku lelah, malas debat, atau menyebutmu terlalu posesif. Semua itu hanya bentuk penolakan untuk jujur. Kalau kamu tanya kenapa dia pulang lebih malam, dia jawab dengan marah, bukan dengan logika. Kalau kamu tanya kenapa kamu nggak bisa hubungi dia, dia jawab dengan emosi, bukan dengan penjelasan. Itu bukan komunikasi, itu bukan bentuk kedewasaan dalam hubungan. Itu adalah dinding pertahanan yang dia bangun, supaya kamu tidak masuk terlalu dalam rahasia yang dia simpan. Seringkali, cara orang menjawab lebih penting dari jawabannya. Karena jawaban yang jujur tidak menyakiti, tapi jawaban yang penuh defensif biasanya menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin kamu tahu. Kalau kamu selalu dijadikan pihak yang salah, hanya karena ingin tahu kejujuran, maka kamu sedang dicintai oleh seseorang yang tidak siap dicintai dengan kedekatan yang nyata. Cinta itu tidak selalu tentang romantis. Kadang cinta hanya butuh kejujuran. Tapi jika kamu tak diberi ruang untuk bertanya, apa gunanya hubungan yang tak bisa saling bicara? Jangan biasakan dirimu merasa bersalah karena peduli. Jangan biarkan kemarahan palsu menutupi kesalahan yang nyata. Karena lama-lama kamu akan lupa bahwa kamu berhak mendapatkan jawaban yang tenang dan jujur. Renungan untukmu di poin 5 ini. Jika pertanyaan sederhana membuatnya marah, bukan kamu yang terlalu curiga. Mungkin memang ada yang dia jaga, agar kamu tidak masuk ke wilayah yang dia sembunyikan. Cinta tidak membuatmu takut bertanya. Cinta tidak membuatmu merasa bersalah. Hanya karena ingin tahu kebenaran, dan tidak akan menyalahkanmu. Hanya karena kamu peduli. Kalau setiap dialog berubah jadi pertengkaran, itu bukan hubungan yang sehat. Karena cinta yang utuh, menerima tanya dengan hati yang terbuka, bukan dengan kemarahan. Kamu layak mendapatkan pasangan yang menjawab dengan kejujuran, bukan dengan defensif dan tuduhan balik. Karena cinta tidak pernah takut ditanya dengan tulus. 6. Tiba-tiba jadi lebih waspada soal penampilan. Perubahan bisa jadi hal yang baik, tapi tidak semua perubahan datang dengan niat yang jujur. Khususnya ketika perubahan itu muncul tiba-tiba, dan kamu tidak tahu alasan di baliknya. Dulu dia cuek soal penampilan. Kadang baju kerjanya berantakan. Kadang pakai parfum pun tidak pernah ingat. Tapi kamu tetap menerimanya.
karena kamu mencintainya. Tapi sekarang, dia berubah. Bukan berubah perlahan, tapi mendadak jadi sangat memperhatikan dirinya. Rambutnya rapi setiap hari, parfumnya wangi sepanjang waktu. Dia beli baju baru, mulai rajin merawat wajah, tiba-tiba rutin ke gym atau perawatan tubuh. Padahal sebelumnya tidak pernah peduli kalau itu dilakukan bersama kamu, atau karena ada target personal yang jelas. Itu mungkin pertanda positif. Tapi kalau kamu justru tidak dilibatkan, itu pertanda lain. Kamu mulai bertanya-tanya, siapa yang sedang ingin dia kagumi? Siapa yang ingin dia buat terpesona? Karena jelas, semua ini bukan lagi hanya untuk dirinya sendiri. Dia bilang cuma pengen tampil segar, atau bilang ingin lebih percaya diri. Tapi kamu tahu, perubahan sikap ini datang bersamaan dengan sikapnya yang makin jauh. Dulu, saat kamu ajak keluar berdua, dia tidak pernah repot soal pakaian. Tapi sekarang, bahkan untuk sekedar ke minimarket, dia bisa berdiri 15 menit di depan kaca. Waktu bersama kamu, dia justru terlihat tergesa-gesa. Tapi saat kamu tanya kenapa dandanan hari ini begitu rapi, dia jawab datar dan langsung ganti topik seolah tidak ingin kamu lanjutkan. Perubahan penampilan tidak salah, tapi jika tujuannya bukan untuk kebaikan bersama, melainkan untuk menyembunyikan niat tertentu, maka itu bisa jadi tanda bahwa ada hati lain yang ingin dia curi. Kamu mulai menyadari bahwa kini dia lebih ingin terlihat menarik di luar rumah daripada saat di hadapanmu. Dan itu menyakitkan, apalagi jika kamu sudah lama bersamanya. Perubahan itu bukan salahmu. Kamu tidak pernah menyuruh dia untuk tampil berlebihan. Tapi kamu tahu, cinta yang tulus membuat orang nyaman jadi diri sendiri. Bukan tiba-tiba merasa harus tampil sempurna di depan orang asing. Kadang, orang yang berselingkuh tidak akan bilang jujur, tapi tubuhnya akan memberi tanda. Salah satunya lewat penampilan yang berubah tajam, tanpa alasan, tanpa komunikasi. Kalau dia betul mencintaimu, dia akan berbagi semangat barunya denganmu, bukan menyimpannya rapat-rapat. Seolah kamu tidak perlu tahu untuk siapa dia sedang tampil sempurna. Karena cinta itu bukan hanya soal hati, tapi juga tentang niat di balik setiap tindakan. Dan jika dia mulai menghias diri, tapi tidak pernah lagi menghiasi hubungan, kamu patut curiga. Tidak ada yang salah dari tampil menarik. Yang jadi masalah adalah, untuk siapa semua itu dilakukan? Kalau bukan untukmu yang selalu di sampingnya, mungkin itu tanda kamu sudah bukan lagi pusat dunianya. Renungan untukmu di poin 6 ini. Saat seseorang tiba-tiba berubah penampilan, kita memang tidak boleh langsung menuduh. Tapi kalau kamu tak lagi jadi alasannya, kamu berhak bertanya, siapa yang sedang dia jaga tampilannya? Perhatian pada diri sendiri itu baik, tapi kalau diiringi dengan sikap yang makin tertutup, dan kamu tak lagi diajak bicara soal alasan di baliknya, itu bukan sekadar perubahan biasa. Kalau dia menghias dirinya untuk dunia luar, tapi membiarkan hubungan kalian kering tanpa perhatian, itu artinya fokusnya bukan lagi kamu. Dan cinta seperti itu tak lagi jujur. Jangan biarkan dirimu merasa bersalah karena mencurigai, karena kamu hanya sedang membaca tanda-tanda. Tanda bahwa cintamu sedang tidak lagi jadi pusat prioritasnya. Dan saat itu terjadi, kamu punya hak untuk memilih mundur. 7. Ada nama yang terus muncul tapi selalu dianggap remeh. Ada satu pola yang sangat mencolok, namun sering dianggap sepele oleh pasangan yang terlalu percaya, yaitu saat ada satu nama yang terus muncul, tapi selalu ditertawakan atau diremehkan saat kamu tanyakan. Awalnya kamu pikir itu cuma teman, atau sekadar kenalan yang kebetulan sering disebut. Tapi makin lama, nama itu muncul di cerita apapun, entah di pekerjaan, nongkrong, atau sekadar obrolan iseng. Nama itu muncul bukan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali dalam momen yang terasa random. Kadang diikuti dengan senyum kecil atau perubahan nada bicara, kadang justru dengan cara yang seolah ingin disembunyikan. Dan ketika kamu mulai curiga, dia justru menertawakan perasaanmu. Ah, kamu terlalu lebay, atau kamu mikirnya kejauhan.
Ucapan seperti itu bukan menjelaskan, tapi mengalihkan. Setiap kali kamu menyebut nama itu, ekspresinya berubah. Entah gugup, marah, atau malah terlalu santai, terlalu defensif atau justru terlalu cepat mengganti topik. Dan di sanalah kamu mulai merasa ada yang tidak beres. Karena orang yang tidak merasa bersalah biasanya menjelaskan dengan tenang dan terbuka. Bukan justru membuatmu merasa bersalah karena bertanya. Bukan justru menyudutkanmu agar berhenti curiga. Kamu jadi mulai menyambungkan pola. Kenapa tiba-tiba lebih sering keluar rumah? Kenapa waktu luangnya berkurang drastis? Kenapa HP-nya makin dijaga dan komunikasi kalian makin kaku? Dan nama itu tetap muncul. Muncul di slip transfer bank. Muncul di cerita-cerita sama. Muncul di followers baru Instagramnya. Atau bahkan muncul di mimpi burukmu yang terasa nyata. Sampai kamu capek. Karena logikamu bilang jangan buru-buru nuduh. Tapi intuisimu bilang, kamu nggak salah merasa. Ada sesuatu yang sedang dijaga dan disembunyikan. Nama itu menjadi simbol luka. Karena kamu mulai sadar, ada sesuatu yang pelan-pelan merebut perhatian pasanganmu, tanpa kamu tahu seberapa dalam keterlibatan mereka. Dan kalau kamu tanya lagi, dia bilang, cuma teman, dia udah punya pasangan, kamu aja yang cemburuan. Kalimat-kalimat pembelaan yang tak menjelaskan apapun, hanya berfungsi untuk membuatmu diam. Padahal kalau memang tidak ada apa-apa, tidak perlu sedekat itu, tidak perlu sesering itu menyebut namanya, dan tidak perlu membuat kamu merasa seperti musuh di hubungan sendiri. Kamu tahu, pasangan yang jujur enggak akan menyuruhmu memendam rasa curiga. Mereka akan menenangkan dengan keterbukaan, bukan menyuruhmu diam demi menjaga kenyamanan mereka. Dan kamu juga harus jujur pada dirimu sendiri. Kalau ada nama yang membuatmu tidak tenang, kalau ada pola yang terlalu sering untuk disebut kebetulan, maka mungkin itu bukan lagi tanda, tapi peringatan. Peringatan bahwa hatinya mungkin sudah terbagi, bahwa ada ikatan yang tidak kamu tahu, dan kamu perlu bertanya lebih jauh. Bukan untuk memata-matai, tapi untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu curiga terus-menerus. Cinta yang tulus tidak akan menjadikan kamu detektif. Kamu bukan pencemburu berlebihan. Kamu hanya sedang menangkap sinyal yang selama ini ia coba tutupi. Dan kalau kamu diam terus, nama itu akan terus muncul. Bukan lagi dalam cerita, tapi dalam luka yang kamu pelihara tanpa kamu sadari. Renungan untukmu di poin 7 ini. Kadang, kebenaran tidak datang dalam bentuk bukti, tapi dalam bentuk perasaan yang tidak bisa kamu abaikan, dan dalam nama yang terus muncul, seperti bisikan, yang ingin kamu lupakan, tapi justru makin terasa nyata. Kalau kamu terus diredam saat ingin tahu, kalau kamu selalu ditertawakan saat bicara jujur, itu bukan hubungan yang sehat, itu hubungan yang sedang menyembunyikan sesuatu. Kamu punya hak untuk tahu. Kamu punya hak untuk merasa aman. Dan kalau pasanganmu malah membuatmu merasa gila, mungkin bukan kamu yang bermasalah, tapi dia yang sedang bersandiwara. Beranilah jujur pada dirimu. Kalau sesuatu terasa salah, biasanya memang salah. Jangan biarkan cinta jadi alasan untuk menutup mata. Karena kamu layak dicintai tanpa kebohongan, tanpa nama ketiga. 8. Dia sering menghilang atau sulit dihubungi di waktu tertentu. Awalnya kamu mungkin menganggap ini hal sepele. Dia sibuk, ada rapat, ketiduran, atau alasan klasik lain. Tapi kalau pola ini mulai teratur dan selalu di jam-jam yang sama, maka ada sesuatu yang pantas kamu pertanyakan. Seseorang yang tulus dalam hubungan tak akan membuatmu merasa sendirian. Tak akan ada alasan untuk tiba-tiba hilang, apalagi di saat kamu sedang butuh dia. Jika dia benar-benar mencintaimu, dia akan berusaha hadir, meski hanya lewat pesan singkat, karena keterhubungan emosional bukan soal waktu luang, tapi soal prioritas. Ketika seseorang mulai sering menghilang, tanpa kabar, tanpa penjelasan yang masuk akal, lalu muncul kembali seolah tak terjadi apa-apa, itu bukan lagi ketidaksengajaan, itu disengaja.
Lebih menyakitkan lagi jika dia justru membalikkan keadaan. Seolah kamu yang berlebihan, kamu yang terlalu curiga. Padahal kamu hanya ingin kepastian dan rasa aman. Tapi yang kamu dapat malah penolakan, dingin, dan alasan yang sama berulang. Perhatikan kapan dia menghilang. Apakah di malam hari? Di akhir pekan? Apakah saat kamu ingin video call, dia mendadak sibuk? Atau saat kamu ajak bertemu, tiba-tiba ada urusan penting yang tak bisa ditunda? Pola tak pernah berdusta. Dan hati punya cara sendiri untuk menyadari yang tak dikatakan. Semakin sering dia sulit dihubungi tanpa kejelasan, semakin besar kemungkinan dia sedang bersama orang lain dan tak ingin kamu tahu. Tanda ini bisa jadi salah satu yang paling jelas. Karena tubuh bisa berbohong, kata-kata bisa dimanipulasi, tapi keberadaan fisik tidak bisa disembunyikan selamanya. Dan bila dia memilih untuk tak hadir saat kamu butuh, itu bentuk pengkhianatan yang diam-diam. Hubungan yang sehat dibangun dari kehadiran yang konsisten. Kamu tak perlu meminta-minta waktu atau mengejar-ngejar kabar. Kalau harus terus menebak-nebak di mana dia, maka mungkin dia tak lagi milikmu sepenuhnya. Seringkali, perselingkuhan dimulai dari ruang-ruang kosong yang sengaja dibuat. Waktu yang disembunyikan, tempat yang tak diceritakan, dan alasan yang diulang-ulang tanpa logika. Itulah saat kamu harus jujur. Ini bukan cinta yang sama seperti dulu. Kalau kamu sudah mencoba bicara baik-baik, tapi tetap diabaikan, bahkan dituduh balik, itu pertanda bahwa yang kamu pertahankan mungkin hanya ilusi, dan kamu sedang ditinggalkan, pelan-pelan, tanpa pamit. Kenalanku untukmu di poin 8 ini. Ada perih yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata. Saat kamu tahu, tapi tak punya bukti. Saat kamu curiga, tapi tetap memilih percaya. Dan akhirnya kamu terluka sendirian. Jangan biasakan dirimu dikecewakan oleh orang yang sama. Cinta yang sehat tidak membuatmu merasa tak penting. Kehadiran itu hak, bukan permintaan. Dan kamu berhak merasa dicintai, bukan dicurigai balik. Hubungan bukan soal janji, tapi tentang konsistensi. Kalau kehadirannya cuma datang saat dia mau dan menghilang saat kamu butuh, maka kamu bukan pasangan, kamu hanya cadangan. Tak semua kepergian datang dengan kata selamat tinggal. Kadang, dia hanya berhenti menjawab, berhenti peduli, dan berhenti muncul. Dan disitulah kamu sadar, kamu sudah kehilangan. 9. Kamu mulai merasa diperbandingkan tanpa alasan yang jelas. Awalnya mungkin kamu pikir cuma perasaanmu saja, tapi makin hari, kamu sadar, kamu mulai sering dibandingkan, bukan dengan mantan mereka, bukan dengan sosok dari masa lalu, tapi dengan seseorang yang katanya cuma teman biasa. Perbandingannya halus, kadang tersembunyi di balik candaan, mulai dari penampilanmu, caramu bicara, sampai keputusan kecil. Kamu tuh beda banget ya dari si A, dia tuh lebih santai. Atau, si B aja bisa ngerti aku, kamu kenapa sih enggak? Kalimat-kalimat seperti itu mungkin terdengar sepele, tapi kalau sudah terlalu sering diucapkan, itu meninggalkan luka. Kamu mulai bertanya, sejak kapan pasanganmu membandingkan? Dan kenapa kamu selalu jadi pihak yang kalah dalam perbandingan? Sadar atau tidak, orang yang mulai membandingkan seringkali sedang membagi hatinya di dua tempat, dan perbandingan itu bukanlah iseng, tapi cara bawah sadar untuk membenarkan ketidaksetiaan. Dia mencari-cari celah di dirimu agar bisa membenarkan rasa bersalahnya, agar saat akhirnya ketahuan selingkuh, dia bisa bilang, kamu juga gak pernah ngerti aku, kamu beda banget sama dia. Padahal yang ia lakukan adalah pengkhianatan, bukan perbandingan. Orang yang setia tidak membandingkan, mereka menerima. Orang yang mencintai tidak mencari sosok lain untuk dijadikan standar. Tapi saat pasanganmu mulai sering mengangkat nama orang lain, dan kamu selalu dibuat merasa kurang, kamu harus waspada. Kadang, dibandingkan diam-diam lebih menyakitkan, karena kamu dijatuhkan bukan secara langsung, tapi secara halus, lewat komentar yang dibuat seolah logis. Padahal niatnya bukan membangun, tapi meruntuhkan perlahan. Dan ketika kamu mencoba bicara, seringkali kamu disalahkan balik.
Katanya kamu terlalu sensitif, terlalu drama, padahal kamu cuma ingin kejelasan. Apakah kamu masih dihargai? Yang lebih menyakitkan, ketika kamu tahu siapa nama yang terus disebut-sebut itu, dan entah kenapa, kamu mulai merasa tak asing, karena ternyata kamu pernah lihat notifikasi dari nama itu di layar HP-nya. Intuisi itu bukan sekadar perasaan, kadang tubuh kita lebih dulu paham sebelum logika ikut menyusul. Dan jika kamu mulai merasa dibandingkan tanpa alasan jelas, bisa jadi itu bukan ilusi, tapi tanda ada orang ketiga yang mulai masuk. Renungan untukmu di poin 9 ini. Hubungan yang sehat seharusnya membuat kita merasa cukup, bukan membuat kita terus merasa tertinggal dan tak layak. Jika dia mencintaimu, maka kamu adalah standar, bukan orang lain yang diam-diam dipuji dan kamu dijatuhkan. Setiap kali kamu dibandingkan, kamu kehilangan sedikit harga diri, dan orang yang mencintai tak akan membuatmu merasa lebih kecil. Kalau dia sudah mulai menjadikan orang lain sebagai acuan, hati-hati, bisa jadi kamu hanya jadi cadangan. Jangan abaikan rasa tak nyaman dalam hatimu. Kadang, perasaan tidak aman itu datang bukan dari overthinking, tapi dari kebenaran yang ingin disembunyikan, dan dari kenyataan yang kamu belum siap untuk hadapi. Kalau kamu terus dikecilkan, dipertentangkan, dibandingkan, mungkin ini saatnya kamu berhenti bertanya apa yang salah darimu, dan mulai bertanya, siapa sebenarnya yang dia banggakan diam-diam, dan kenapa kamu tetap bertahan di hubungan yang menyakitimu? 10. Ada perubahan sikap drastis yang tidak bisa dijelaskan logika. Awalnya, kamu masih bisa menebak suasana hatinya, apa yang membuat dia senang, dan apa yang membuat dia kesal. Tapi belakangan, semuanya terasa asing. Dia jadi pribadi yang berbeda, dan kamu tidak tahu kenapa. Orang yang dulu hangat, kini jadi datar. Yang dulu perhatian, sekarang dingin, seperti tak peduli. Semua perubahan itu terjadi tanpa peringatan. Dan yang paling menyakitkan, kamu tidak diberi penjelasan apa-apa. Kamu mulai merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Takut salah bicara, takut salah bersikap. Padahal kamu tidak pernah melakukan kesalahan besar. Tapi sikapnya membuatmu merasa seperti pelaku kejahatan yang tak jelas dosanya. Dia mulai menjauh, secara emosional dan fisik. Percakapan jadi kaku, tatapan jadi kosong. Sentuhan yang dulu hangat, kini terasa terpaksa. Dan kamu terus bertanya-tanya, aku salah apa? Ketika kamu bertanya, dia bilang, enggak apa-apa kok. Atau lebih parah, dia malah menyalahkan kamu balik. Kamu dibilang terlalu sensitif, terlalu curiga, terlalu drama. Padahal kamu hanya mencoba memahami apa yang sebenarnya berubah. Di titik ini, logikamu mulai lelah. Karena tidak ada yang bisa menjelaskan perubahan drastisnya, kecuali sesuatu yang memang sedang dia sembunyikan. Sesuatu yang membuat dia tak bisa lagi bersikap jujur. Orang yang sedang menyembunyikan sesuatu, apalagi selingkuh, pasti berusaha menciptakan jarak emosional agar dia merasa lebih bebas tanpa beban, agar dia tidak merasa bersalah ketika dekat denganmu. Dan kamu, tanpa sadar jadi korban dari strategi itu. Kamu dibiarkan menggantung di tengah ketidakpastian, ditinggalkan secara perlahan, tapi tidak dilepaskan sepenuhnya, karena dia masih ingin terlihat sebagai pasangan yang baik. Yang berubah bukan hanya sikapnya, tapi juga auranya. Dia jadi cepat marah tanpa alasan, jadi mudah tersinggung padahal kamu cuma bertanya biasa, dan jadi sangat defensif kalau kamu tanya sesuatu yang menyentuh privasinya. Kadang, kamu merasa lebih dekat dengan orang asing daripada dengan pasanganmu sendiri. Kamu bisa ngobrol terbuka dengan teman, tapi merasa seperti berbicara ke tembok saat bicara dengannya. Perubahan sikap itu bukan cuma soal suasana hati, tapi cerminan dari konflik batin yang dia sembunyikan. Mungkin dia tidak mau menyakitimu secara langsung, tapi secara perlahan, sikapnya yang berubah itulah yang melukai kamu setiap hari. Jika kamu merasa pasanganmu bukan lagi seperti dulu, bukan hanya berubah sedikit, tapi berubah total tanpa bisa kamu pahami logikanya, maka kemungkinan besar ada yang dia sembunyikan.
Dan seringkali, perubahan sikap yang tidak masuk akal adalah tanda paling nyata dari perselingkuhan yang sedang berjalan. Bukan karena kamu paranoid, tapi karena instingmu menangkap sinyal yang dia coba tutupi. Renungan untukmu di poin 10 ini. Kadang, kita terlalu sibuk mencari alasan logis untuk perilaku yang sebenarnya sudah sangat jelas melukai. Kita terlalu berusaha mengerti orang yang bahkan tidak peduli bagaimana perasaan kita. Jangan biarkan perubahan sikap yang tanpa penjelasan mengikis harga dirimu sedikit demi sedikit. Cinta itu tumbuh dalam kejujuran, bukan dalam permainan sembunyi dan pura-pura. Jika kamu merasa dicintai setengah hati, itu artinya kamu layak untuk dicintai sepenuh hati oleh orang lain atau oleh dirimu sendiri. Jangan biarkan logika menutupi kenyataan, karena kadang perubahan yang tidak masuk akal adalah tanda bahwa kamu harus mulai berpikir rasional. Mungkin dia berubah bukan karena kamu salah, tapi karena dia sedang menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Kalau dari 10 tanda tadi ada yang terasa akrab, mungkin ini saatnya kamu berhenti membohongi diri sendiri. Karena intuisi tak pernah berteriak, tapi selalu bicara lewat perasaan yang tak tenang. Selingkuh bukan sekadar soal fisik, tapi tentang kejujuran yang sudah mulai retak. Dan kamu berhak tahu apakah kamu benar-benar satu-satunya, atau cuma salah satu dari banyak yang dia jaga diam-diam. Kalau video ini membuka matamu, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Cerita kamu mungkin bisa menyelamatkan orang lain juga yang sedang bingung dengan situasi yang sama. Saya akan upload konten seperti ini setiap hari, karena kamu layak untuk punya hubungan yang sehat dan jujur. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan konten reflektif berikutnya.